Anda dapat menebak kekayaan bersih seseorang hanya dengan melihat aset apa yang mereka miliki karena portofolio Anda mengungkapkan segalanya. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang dikatakan portofolio Anda tentang Anda? Karena Anda lihat, ada 4 tahap kekayaan dan kebanyakan orang tidak pernah berhasil melewati 2 tahap pertama. Jadi, mari kita uraikan tahap demi tahap dan lihat di mana posisi Anda sebenarnya. Selamat datang di Alux. Baiklah, jadi, pada tahap pertama, itu kelas bawah. Jika lebih dari setengah kekayaan bersih Anda terikat di rumah Anda terjebak dalam penjara hipotek. Rasanya aman, ya. Misalnya, saya punya rumah, saya sedang membangun kekayaan, namun pada kenyataannya, kebanyakan orang pada tahap ini tidak sepenuhnya memiliki rumah mereka. Bank yang memilikinya. Dan itulah jebakannya. Menurut rekening keuangan distribusi Federal Reserve, rumah tangga di 50% terbawah memiliki lebih dari setengah kekayaan mereka terkonsentrasi di tempat tinggal utama. Di atas kertas, itu tampak seperti stabilitas. Tetapi dalam praktiknya, Anda terjebak secara finansial. Satu properti, satu lokasi, satu pasar lokal. Jika harga real estate anjlok, sebagian besar kekayaan Anda juga akan anjlok. Jika Anda kehilangan pekerjaan, Anda tetap berutang ke bank. Bahkan saat Anda masih bekerja, ekuitas itu tidak menghasilkan apapun. Ekuitas itu hanya tersimpan di sana, terkunci, tidak likuid, dan tidak dapat digunakan. Dan itu tidak berhenti di situ. Oke, bagi sebagian besar keluarga di tingkatan ini, hipotek masih berlaku dan terkuras. Setiap bulan, ratusan atau ribuan dolar disalurkan ke pemberi pinjaman. Itu bukan uang untuk menumbuhkan masa depan Anda, oke, itu uang untuk melayani masa lalu. Richmond Fed mengonfirmasi bahwa hipotek tetap menjadi kewajiban terbesar bagi 90% rumah tangga terbawah. Di luar rumah, aset itu kecil dan cukup rapuh. Mungkin mobil yang kehilangan nilainya saat meninggalkan dealer. Mungkin rekening tabungan yang menghasilkan kurang dari inflasi terkikis. Mungkin rekening pensiun awal senilai beberapa ribu. Namun pada kenyataannya, neraca keuangan keluarga sangat terkonsentrasi. Itulah sebabnya kehidupan di sini terasa sangat rapuh. Satu perbaikan darurat, satu PHK yang tidak terduga, satu tagihan medis dan semuanya bisa runtuh. Kelulusan dari level ini tidak datang dari keberuntungan atau promosi mendadak atau mengejar saham yang sedang naik daun. Tidak, itu datang dari satu hal, menyelesaikan hipotek. Selama bank memiliki klaim atas rumah Anda tidak bebas. Anggaran bulanan Anda terbagi antara bertahan hidup dan kewajiban. Lunasi hipotek dan untuk pertama kalinya Anda mendapatkan arus kas bebas. Pikirkanlah, jika $1.200 sebulan tidak lagi hilang karena utang, itu adalah $14.000 setahun yang dapat Anda alihkan ke tempat yang lebih produktif ke rekening pensiun, investasi, dan membangun aliran pendapatan baru. Pergeseran arus kas itu lebih besar daripada yang disadari kebanyakan orang. Itulah perbedaan antara terjebak dalam tagihan kemarin dan akhirnya mendanai pertumbuhan besok. Inilah kebenaran yang pahit. Oke, jika sebagian besar pendapatan Anda ditelan oleh hipotek, Anda tidak memegang kendali. Anda berada di penjara hipotek dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan memutus rantai utang. Dan level ini adalah tempat sebagian besar orang hidup. Kekayaan bersih mungkin terlihat lumayan di atas kertas, seperti 120.000, 150.000, bahkan 200.000. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, 100.000 diantaranya terperangkap dalam ekuitas rumah, 10.000 dalam bentuk mobil, 5.000 dalam bentuk tabungan, mungkin 5.000 dalam bentuk pensiun, rapuh, terkonsentrasi, dan tidak bisa bergerak. Inilah sebabnya mengapa separuh rumah tangga terbawah di Amerika, meskipun memiliki rumah, hanya menguasai sekitar 6% dari total kekayaan AS. Rumah terasa seperti kekayaan, tetapi tidak menambah kekayaan. Itu hanya tempat berlindung dengan label harga. Kelulusan sejati pertama adalah melarikan diri dari penjara hipotek ini. Hanya dengan begitu arus kas Anda menjadi milik Anda. Dan hanya dengan begitu Anda dapat mulai membangun kekayaan yang bertambah banyak alih-alih hanya diam di tempat. Oke, kalau membangun dan mengembangkan kekayaan adalah sesuatu yang sedang Anda upayakan, dan jujur saja, oke, kalau Anda di sini mengonsumsi konten edukasi semacam ini, Anda pasti akan sangat menghargai menjadi anggota aplikasi Alux. Di dalamnya, kami tidak hanya memiliki sesi pelatihan harian yang saya bawakan, tetapi juga ada koleksi ahli tentang berbagai topik yang dirancang untuk orang-orang berprestasi tinggi, pengusaha, dan manajemen tingkat atas. Kami membayar para ahli ini dengan biaya mahal sehingga Anda tidak perlu melakukannya. Oke, menyamakan kedudukan tentang siapa yang mendapat akses ke pengetahuan semacam ini, yang hingga saat ini hanya dibatasi oleh orang-orang kaya. Untuk mempermanis kesepakatan ini, jika Anda mengunduh aplikasi dan memindai kode QR ini, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan. Sampai jumpa di dalam. Namun, sementara itu, mari kita kembali ke bisnis.
Sementara itu, mari kita kembali ke bisnis. Tahap kedua adalah kelas menengah. Jika Anda telah melunasi hipotek dan akhirnya memiliki rumah sendiri, selamat. Anda, teman saya, telah lulus dari penjara hipotek. Disinilah kelas menengah tinggal, bebas utang, stabil, dan aman. Namun, itulah sebabnya banyak orang terjebak di sini. Oke, untuk pertama kalinya, Anda tidak perlu mengirim ribuan dolar ke bank setiap bulan. Arus kas itu milik Anda. Beban psikologis utang telah hilang. Anda merasa aman. Inilah impian yang dikejar kebanyakan orang. Rumah yang lunas, rekening pensiun yang terus bertambah, dan mungkin sejumlah uang tunai di bank. Namun, secara finansial, gambaran tersebut masih memiliki kelemahan tersembunyi. Menurut rekening keuangan distribusi Federal Reserve untuk rumah tangga di persentil ke-50 hingga ke-90 kekayaan, perumahan masih mencakup 40 hingga 60% dari total kekayaan bersih. Rumah bebas utang, tetapi masih mendominasi neraca. Sisa portofolio biasanya berupa rekening pensiun seperti 401k, IRA, pensiun. Ini adalah aset terbesar kedua, seringkali 20 hingga 30% dari kekayaan. Biasanya ada sejumlah uang tunai dan tabungan, mungkin beberapa obligasi pemerintah, tetapi tidak ada yang agresif. Ini adalah portofolio yang dirancang untuk keamanan, bukan kecepatan. Dan itulah jebakan level 2. Keamanan terasa seperti kesuksesan. Ketika hipotek lunas, keluarga mengira mereka menang, tetapi kenyataannya mereka baru saja mencapai titik tengah. Dan angka-angka, ya, menunjukkan alasannya. Rumah tumbuh sekitar 3% setahun dalam jangka panjang. Rekening pensiun yang diinvestasikan secara konservatif dapat menghasilkan 5 hingga 6%. Kedengarannya bagus sampai Anda membandingkannya dengan pasar. Ekuitas dalam jangka panjang bertambah 7 hingga 10% setiap tahun. Kesenjangan itu, beberapa poin persentase, mungkin tidak terdengar banyak, tetapi jika diperparah selama beberapa dekade, itu adalah perbedaan antara sekadar mengimbangi inflasi dan masuk ke kelas atas. Berikut contohnya. Baiklah, rumah tangga yang bernilai sekitar 500 ribu dolar pada tahap ini mungkin terlihat seperti 250 ribu di rumah yang sudah lunas, 150 ribu di rekening pensiun, 50 ribu dalam bentuk tunai dan obligasi, dan 50 ribu dalam aset lain-lain. Kekayaan yang terhormat, bukan? Namun, jika sebagian besar pertumbuhan itu berada pada angka 3 hingga 5% per tahun, lintasan mereka datar dibandingkan dengan keluarga yang mengalokasikan modal ke aset dengan pertumbuhan lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa keluarga kelas menengah seringkali tetap menjadi kelas menengah bahkan ketika mereka bebas utang. Mereka telah menghilangkan risiko, tentu saja, tetapi mereka juga telah menghilangkan sisi positifnya. Kelulusan dari level ini membutuhkan perubahan pola pikir. Alih-alih memperlakukan rumah sebagai permata mahkota kekayaan, rumah harus menjadi salah satu bagian dari teka-teki. Arus kas bebas yang dulu masuk ke bank harus dialihkan ke aset pertumbuhan, ekuitas, dana indeks, dan akhirnya ekuitas bisnis. Namun, kebanyakan orang tidak melakukan itu. Mereka merasa nyaman. Mereka menggelontorkan uang untuk renovasi, mobil baru, liburan, perlahan-lahan menambah tabungan. Mereka berhenti bergerak maju karena mereka yakin mereka telah sampai. Inilah sebabnya mengapa 90% rumah tangga terbawah, bahkan ketika bebas utang, jarang bergerak lebih tinggi. Portofolio mereka stabil tetapi tidak dapat ditingkatkan. Mereka bermain bertahan sementara orang kaya bermain menyerang. Tahap kedua terasa seperti keamanan, tetapi jika Anda berhenti di sini, Anda tidak akan pernah mencapai kebebasan sejati. Satu-satunya cara untuk lulus di sini adalah dengan menerima bahwa keamanan bukanlah garis akhir. Pertumbuhanlah yang menjadi garis akhir. Pada tahap ketiga, Anda telah mencapai kelas atas. Disinilah kekayaan mulai berperilaku berbeda. Rumah masih ada di sana, ya, tetapi tidak lagi mendominasi neraca. Pada tahap ini, rumah mungkin 25 hingga 30% dari total kekayaan bersih, tetapi mayoritas sekarang berada dalam aset keuangan, ekuitas, rekening pensiun, dan dalam beberapa kasus, properti pendapatan, atau saham bisnis kecil. Rumah tangga di sini biasanya berada di antara persentil ke-90 dan ke-99 dari kekayaan. Menurut akun keuangan distribusi Federal Reserve, portofolio mereka condong ke saham, reksadana, dan kendaraan pensiun. Dan ini adalah level di mana peracikan akhirnya mengambil alih. Dan mari kita soroti perbedaannya di sini. Oke, rumah tumbuh sekitar 3% per tahun. Itu stabil, tetapi lambat. Saham dalam jangka panjang menghasilkan pengembalian mendekati 7 hingga 10% per tahun. Mungkin kedengarannya tidak dramatis, tetapi selama 25 tahun kesenjangan itu meledak. Oke, bayangkan Anda memiliki 300 ribu dolar di sebuah rumah. Dengan pertumbuhan tahunan sebesar 3%, nilainya akan naik menjadi sekitar 628 ribu dolar dalam 25 tahun. Namun sekarang bayangkan ekuitas sebesar 300 ribu dolar yang sama itu berbunga 8%.
Itu berubah menjadi 2 juta dolar dalam jangka waktu yang sama. Itulah sebabnya keluarga kaya tidak berhenti di rumah. Mereka mendorong kekayaan mereka ke pasar yang dapat berkembang lebih cepat. Pada level ini, portofolio Anda akan terus bertambah meskipun Anda berhenti bekerja. Dividen terus mengalir, rekening pensiun bertambah, saham ekuitas meningkat, uang terus bertambah terlepas dari usaha Anda. Mesin telah mulai berputar. Coba bayangkan sebuah rumah tangga dengan kekayaan bersih 1 juta dolar. Rinciannya mungkin terlihat seperti ekuitas rumah sebesar 300 ribu dolar, ekuitas publik sebesar 350 ribu dolar, rekening pensiun sebesar 250 ribu dolar, dan uang tunai serta aset lainnya sebesar 100 ribu dolar. Rumahnya masih ada, tetapi aset finansial yang mendominasi. Nah, perbedaan komposisi itulah yang memungkinkan kekayaan bertambah pesat. Kekuatan level ini adalah pertumbuhan, tetapi risikonya adalah terlalu percaya diri. Keluarga-keluarga di sini telah melihat kekayaan bersih mereka berlipat ganda melalui eksposur pasar, dan mudah untuk mulai mengejar keuntungan yang lebih besar. Mereka membeli saham-saham yang sedang naik daun, real estate spekulatif, atau usaha-usaha berisiko tanpa sistem yang ada untuk melindungi diri mereka sendiri. Begitulah cara kekayaan terpotong setengah dalam satu penurunan. Kelulusan dari level ini adalah tentang identitas. Oke, kelas menengah mengukur kesuksesan dengan seberapa banyak utang yang telah mereka lunasi. Investor di level ini, ya, mereka mengukur seberapa banyak modal yang telah mereka gunakan. Namun untuk mencapai tahap berikutnya, Anda perlu berhenti berpikir seperti investor di perusahaan orang lain dan mulai berpikir seperti pemilik perusahaan Anda sendiri. Karena disinilah perbedaannya. Satu jalan menuju kenyamanan, portofolio bernilai jutaan dolar, rumah yang lunas, stabilitas. Jalan lainnya menuju 1% teratas yang mengendalikan bisnis, sistem, dan aset yang dapat ditingkatkan. Tahap ketiga adalah saat kekayaan akhirnya tumbuh lebih cepat daripada yang dapat Anda peroleh. Tantangannya adalah memutuskan apakah Anda akan tetap menjadi peserta pasar atau lulus dan menjadi pasar itu sendiri, karena itulah yang mengarah ke tahap 4, 1%. Nah, ini kelulusan terakhir. Oke, pada level 4, seluruh komposisi kekayaan berubah. Rumah menyusut hingga hampir tidak ada apa-apanya di spreadsheet. Bagi 1%, tempat tinggal utama biasanya kurang dari 10% dari total kekayaan mereka. Rumah bukan lagi aset yang mereka andalkan. Itu adalah pilihan gaya hidup. Detail latar belakang. Mesin penggerak sebenarnya adalah kepemilikan. Pada tahap ini, kekayaan didominasi oleh ekuitas dan kepemilikan bisnis swasta. Federal Reserve melaporkan bahwa 1% teratas memiliki hampir setengah dari entitas korporat dan reksadana di AS. Bayangkan pasar saham sebagai kue yang dibelah dua. Setengahnya hanya dimiliki oleh 1% orang, dan penelitian menunjukkan bahwa mereka mengendalikan sekitar 80% ekuitas bisnis swasta. Sekarang, jika kue yang sama mewakili semua perusahaan swasta di AS dan Anda membaginya menjadi 10 bagian, 8 diantaranya langsung jatuh ke tangan 1% dan 2 sisanya dibagi oleh semua orang. Ambil contoh rumah tangga dengan kekayaan bersih 10 juta dolar. Rinciannya mungkin terlihat seperti ini. Oke, 1 juta dolar di rumah mereka, 3,5 juta dolar di ekuitas publik, 3,5 juta dolar di perusahaan swasta, dan sekitar 2 juta tersebar di investasi lain. Bandingkan dengan kelas menengah dengan rumah yang sama seharga 1 juta dolar, tetapi tidak memiliki kepemilikan. Rumahnya sama, tetapi ceritanya sama sekali berbeda. Satu portofolio dibatasi, yang lain bertambah dalam skala besar. Pergeseran psikologis di sini adalah dari menjadi peserta menjadi pengendali. Investor berpartisipasi dalam keuntungan perusahaan orang lain. Pemilik, mereka memutuskan keuntungan mereka sendiri. Kontrol itulah yang membedakan jutawan yang nyaman dari orang yang sangat kaya. Tetapi kepemilikan bukan hanya tentang keuntungan yang lebih tinggi, itu juga disertai dengan risiko yang lebih besar. Benar, leverage dan konsentrasi dapat menghancurkan kekayaan secepat mereka dibangun. Itulah sebabnya orang yang sangat kaya melindungi diri mereka sendiri dengan diversifikasi, perusahaan induk, perwalian, dan manajer profesional. Pada level 4, kekayaan tidak lagi hanya tentang upaya pribadi. Itu tidak lagi mencerminkan jam kerja atau gaji yang diperoleh. Itu menjadi cerminan dari sistem yang Anda miliki. Sistem yang mempekerjakan orang, melayani pelanggan, menghasilkan arus kas, dan tumbuh terlepas dari apa yang Anda lakukan sehari-hari. Ini adalah tahap yang tidak pernah dicapai kebanyakan orang, tetapi itu juga mengapa 1% teratas terus menjauh.
Komposisi kekayaan mereka dibangun di atas bisnis dan pasar yang berkembang pesat, sementara populasi lainnya tetap terkonsentrasi di rumah dan tabungan yang bergerak lambat. Setiap langkah terasa seperti kesuksesan saat Anda mencapainya, bukan melunasi hipotek, mengisi rekening pensiun, mencapai kekayaan bersih 7 digit, semuanya terasa seperti tonggak sejarah, dan memang demikian. Tetapi itu bukanlah akhir. Setiap tahap memiliki batas. Kenyataannya, kekayaan tidak hanya tumbuh dalam ukuran, tetapi juga bertahap dalam bentuk. Itulah mengapa 50% rumah tangga terbawah, bahkan dengan rumah, hanya mengendalikan 6% kekayaan AS, sementara 1% teratas memiliki hampir setengah dari semua saham dan sebagian besar bisnis swasta. Jadi tanyakan pada diri Anda, di level manakah Anda saat ini? Dan yang lebih penting, apa rencana kelulusan Anda? Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini, Alexa. Kami sangat senang Anda melakukannya. Kami akan bertemu Anda lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Paling kesal tiba-tiba muncul iklan saat menonton setengah jalan. Di Pine Drama, hal itu tidak akan pernah terjadi. Pine Drama adalah